Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang mobil bekas Avanza G1,3 atau 1300 cc tahun 2007 yang saya beli seharga 88 juta. Oke lah teman-teman, video ini saya buat untuk sekedar referensi saja ya untuk teman-teman yang mungkin pengen beli mobil bekas juga gitu. Dan di sini kemampuan saya hanya mentok segini doang di 88 juta ya, dan itu pun uangnya masih minjem sebagian. Oke teman-teman, ini sebagai referensi saja ya. Apakah nanti pendapat teman-teman itu kemahalan atau kayak gimana? Boleh tulis-tulis di komentar. Yang jelas saya sudah nyari-nyari yang harga segini ya, dengan budget minim banget. Cuman dapatnya mobil ini teman-teman. Dan ini saya belinya di showroom, bukan dari pribadi gitu. Udah nyari-nyari juga sana kemari tapi nggak dapat. Dapatnya ini berarti memang rezekinya sama si mas showroomnya. Oke, kalau dilihat dari jauh teman-teman, ini mobilnya masih kelihatan enak ya dilihat begitu, masih tampak mulus dia. Nah nanti akan kita lihat detailnya lebih dekat lagi. Oke, seperti ini. Ada ban serep juga masih dapat ya, cuman itu udah botak kayaknya teman-teman. Nah ini catnya katanya ini masih cat aslinya begitu menurut emasnya. Ini cat asli, masih belum pernah dicat ulang. Dan kalau dilihatin sih dari lampunya ini sepertinya sudah pernah diganti. Oke, logo Toyotanya masih ada. Nah teman-teman, ini logonya ini masih bagus ya. Apakah ini udah diganti atau gimana, saya nggak tahu juga. Dan ini kita mulai dah untuk reviewnya. Nah pertama, di sini ada yang patah teman-teman. Ini apa ya, semacam apa sih ini? Untuk pengaman ininya, radiatornya teman-teman. Ini ada pecah ya, ada pecah seperti itu. Nih nggak tahu karena apa kok bisanya pecahnya di dalam kayak gitu. Itu ada pecah teman-teman, tapi nggak apa-apa sih. Yang lainnya di sini masih mulus nih untuk bingkai silvernya. Oke, untuk tahun 2007 ini udah lama banget ya. Berarti mobil ini sudah 15 tahun guys usianya. Dan lampunya ini sepertinya udah diganti nih, bukan aslinya lagi nih. Karena kalau aslinya mobil usia 15 tahun udah pasti kuning banget ini. Oke, oh ya teman-teman, ini adalah mobil pertama saya dan saya sama sekali tidak tahu tentang mobil, sama sekali tidak tahu, nyetir pun saya tidak tahu. Nanti dengan mobil ini saya belajar nyetir, dan itulah saya itu pengennya belajar nyetir, makanya saya tuh beli mobil ini karena sama sekali nggak tahu teman-teman. Kadang-kadang malu juga gitu ya, kayak gimana pas-pas mungkin ada acara gitu, ada perlu sopir disuruh ngangkut barang, nggak tahu nyetir sama sekali. Aduh gimana rasanya. Oh ya, ini kita mulai liatin ya di bagian lampu bawahnya ini. Nah ini ada lubang-lubang seperti ini. Ini nggak tahu lubang apa sebenarnya, karena saya emang tidak tahu tentang mobil ini guys. Ada lubang-lubang kayak gini, dan saya cek di online shop ini ada yang jual kok untuk penutup-penutupnya. Ini ada lubang di sini, maklum mobil 2007 ya, udah lama banget. Dan di sini juga di lampu bawahnya ini lubang juga nih teman-teman. Untuk kaca lampunya sih masih bening, kayaknya udah diganti. Tapi ini kok ada lubang kayak gini nih, buat apa sih? Nah ini dia. Ini saya cek di online shop ada yang jual kok, jadi bisa dibeliin. Dan untuk penutup radiator bagian bawahnya itu masih bagus. Ini dia, nggak ada yang pecah, hanya yang atasnya itu yang pecah. Oke, ini platnya, ngomong-ngomong masalah plat, ini plat DB, yaitu plat Manado. Ini plat Manado teman-teman, sementara mobil ini sekarang ada di Sulawesi Tengah. Jadi ini harga 88 juta itu sudah termasuk dengan balik nama dan juga mutasi dari Manado ke Sulawesi Tengah begitu. Jadi nanti DB ini akan menjadi DN gitu. DB akan jadi DN dan juga nomor platnya itu akan berubah begitu. Dan juga ini pajaknya ini kemarin kayaknya sudah mati. Jadi harga 88 juta itu sudah termasuk dengan pajak juga. Jadi langsung dibayar pajak yang nunggak di tahun lalu dan juga bayar pajaknya yang di tahun sekarang ini. Berarti tahun 2022 ini sudah dibayar juga pajaknya gitu. Jadi pajak tahun ini sudah dibayar. Oke.
Oke teman-teman, lanjut lagi nih. Di bagian samping ini ada semacam pengait bumper kayak gini. Nah ini seharusnya dikaitnya kemari ya, cuman ini tempat kaitannya udah hilang. Oke guys, seperti ini seharusnya dia. Nah lanjut lagi, di sini juga ada pengait bumper seperti ini. Tuh, seperti ini dia seharusnya. Cuma ini udah nggak ada nih pengaitnya bagian sini. Oke guys, seperti itu dia seharusnya. Lanjut lagi. Kita liatin di bagian ini ya, penyembur airnya ini masih berfungsi. Sudah sempat dites juga itu. Sudah berfungsi teman-teman, masih berfungsi gitu maksudnya. Oke, lanjut di bagian depan. Nah, ini semacam talang air untuk bagian kaca dan juga bumper depannya ini. Talang airnya sudah mulai terbuka-buka. Ini wajar banget karena mobil udah lama sekali. Oh, budget untuk beli baru gak ada. Jadi cuman segitu budgetnya, itu pun dapat minjem sedikitnya sebagian. Nah, jadi ini seperti ini sebenarnya posisinya, cuma ini udah kebuka-buka. Karetnya udah longgar ini guys. Seperti itu. Oke. Intinya saya bersyukur banget ya bisa memiliki barang ini. Bisa belajar nyetir pakai ini. Oke, kita lihatin lagi bagian sininya. Nah ini dia. Untuk bagian depannya sini masih lumayan bagus nih, nggak begitu terbuka. Nah yang sebelah sininya masih bagus nih teman-teman. Yang sananya itu terbuka sekali, sangat keras terbukanya. Oke, ini dia. Dan ini udah kotor banget nih. Itu dia untuk talang airnya ini. Jadi air itu akan masuk ke sini teman-teman. Ini langsung los ke bawah ya lubangnya ini kalau diperhatikan. Nah, lanjut lagi nih hal yang penting juga guys. Air sweepernya ini atau apa sih, kaca pembersih kaca ya gitu ya. Swiper. Nah, ini pastikan ini masih bagus juga. Ini lumayan ya teman-teman, masih bagus kok, ini masih kuat dia. Ini masih aslinya kayak ini. Karena usia memang ya, jadi warnanya udah pudar kayak begitu. Dan karetnya pun sudah mulai pecah-pecah. Nah, tapi masih bagus kok, ini masih berfungsi kok saat hujan. Ini untuk menyapu airnya ini masih bisa. Dan ini penting sekali ternyata teman-teman, karena saya awalnya itu tidak tahu sama sekali tentang mobil. Dan ini ternyata komponen yang sangat penting sekali. Tanpa ini, kalau kita saat dipakai hujan-hujan itu teman-teman, nggak bisa bakal mengemudi kalau tanpa ini. Ini penting sekali. Dan di bagian kaca depan, saya nggak tahu ini kacanya masih asli atau enggak. Yang jelas ini ribennya hitam sekali. Hitam sekali teman-teman. Dan di bagian atasnya juga itu udah mulai agak retak-retak. Karet-karetnya itu pun sudah mulai terlepas untuk bagian atasnya. Itu akan bisa kita lihat kalau kita pakai kursi dan pada saat kita mencuci mobil. Dan di kacanya ini saya baru perhatikan, ternyata ini ada retakan teman-teman, seperti ini. Oke, ada retakan seperti ini, saya nggak tahu mau diapain juga, jadi saya biarin saja. Dan setelah 3 bulan, setelah 3 bulan saya pakai juga, saya biarin aja, nggak ada apa-apa sih. Tetap begitu-begitu aja dia. Nah, karena saya juga pakainya nggak terlalu sering juga sih, paling lebih sering disimpan gitu. Udah pakai belajar udah tahu aja gitu, udah puas rasanya, bisa nyetir aja, simpan dah. Dan ini ada tai burung, teman-teman. Ini nggak tahu burung apa, mungkin dia pas ada di atas dan dia sakit perut, jadi dia mengeluarkan sesuatu di situ. Oke, lanjut ke spion. Dan ini guys, spionnya ini kacanya atau mikanya ini udah pecah. Dan akhirnya saya belikan di online shop gitu. Dan ternyata spionnya ini udah parah banget. Untuk otomatisnya itu sudah tidak berfungsi lagi. Dan untuk kancingan-kancingannya pun sudah pada pecah semua ini. Jadi ini untuk video berikutnya kita akan bahas tentang spion. Dan ini parah banget guys, ada pecahan juga ini. Mungkin ini namanya juga spion ya, mobil lama. Pasti ada aja lah kena
apa gitu keserempet di jalan lah mungkin. Dan ini bekas-bekas lem Alteco ini guys. Tuh karena memang kancingannya udah pecah banget, nggak bisa digunakan lagi. Jadi ini dibukanya tuh dengan cara dicongkel. Kancingannya udah pecah nih. Tuh bekas Alteco semua nih. Tuh udah retak juga. Tapi kacanya ini masih bagus kok. Kacanya ini masih bagus. Untuk diputar naik turun gitu masih bisa. Cuman dia otomatisnya sudah nggak jalan. Malah ada juga pernah mobil saya lihat lebih parah lagi daripada ini. Kacanya itu, aduh guys, kacanya itu kecil banget, pecah gitu. Dan, wah kok orangnya gak ganti ya, padahal spion itu penting banget. Oke, kita liatin lagi spion yang di sebelah kiri. Ini spion kiri, ini mikanya sudah pudar banget. Dan akhirnya saya belikan mika baru. Dan karena memang pada saat saya buka ini udah pecah, jadi akhirnya saya pun cat pakai Velog warna hitam. Parah banget teman-teman, jadi saya lem lagi pakai lem Alteco. Parah banget nih spionnya. Ini udah bisa dilepas loh teman-teman. Tuh kan bisa lepas. Karena kancingannya sudah tidak berfungsi lagi. Oke. Nanti saya perbaiki lah kapan-kapan ini. Oke guys, 88 juta spionnya kayak gini. Dan untuk komentar teman-teman saya harapkan banget ya untuk saling sharing-sharing gitulah. Nah, teman-teman saya di sini rata-rata bilang saya belinya kemahalan untuk keadaan yang seperti ini. Tapi nggak tahu juga. Tapi ada juga yang bilang dari beberapa orang yang menilai, saya sih nggak berharap penilaiannya begitu. Mereka sendiri yang menilai. Mahal banget itu, gitu. Dari orang-orang yang menilai itu teman-teman, hanya 2 orang yang menilai, yang bilang, wajar lah harga segitu, begitu katanya. Yang lainnya itu bilang, mahal banget, belinya apaan gitu. Tapi saya nggak apa-apa sih. Orang saya sudah berusaha juga nyarinya, tapi dapatnya ini ya berarti rezeki saya di sini dong. Oke, kita lihat lagi untuk pelindung kacanya ini teman-teman. Ini pelindung kacanya sudah pada modar semua ini untuk lapisan atasnya. Tapi airnya nggak masuk ke dalam sih, masih aman. Nah ini bisa teman-teman perhatikan untuk tulisan Avanza-nya sudah pudar. Nah ini dia, seharusnya di sini ada semacam sesuatu begitu, cuman udah hilang. Hanya bekas-bekas karatnya aja, ini semacam klip begitu, penjepit besi, cuman sudah tidak ada. Ini juga ya sudah pada nggak ada di bagian atasnya. Ini seharusnya terdapat semacam apa sih namanya gitu guys, namanya juga umbil-umbil lama udah hilang. Dan ini tulisannya juga sudah pudar. Ford Avanza ini aslinya atau enggak tahu juga. Dan ini untuk kaca bagian belakangnya. Nah seperti ini teman-teman, ini asli atau enggak kurang tahu juga. Dan videonya ini untuk referensi gitu, jadi untuk teman-teman yang pengen beli mobil bekas, sebaiknya benar-benar memperhatikan hal-hal seperti ini agar tidak menyesal di kemudian hari. Nah, jadi sesuai budget aja sih sebenarnya. Nggak tahu kalau di daerah Pulau Jawa ya, mungkin mobil-mobil itu lantaran banyaknya mobil, mungkin harganya bisa lebih murah. Oke teman-teman, ini sudah mulai berkarat ya bagian sini. Dan ini kalau dilihatin dari jauh masih mulus, tapi kalau udah di dekat kayak gini, dia ini sudah terkelupas seperti ini teman-teman. Dan ini juga ada karat-karat di ujung-ujung pintunya. Nah karatnya lumayan nih guys, kalau diperhatikan jelek banget kelihatannya. Udah mulai terkelupas cat-catnya semua. Oke. Dan karat di bagian pintunya pun sudah keras. Oke. Kita lihatin lagi. Untuk bingkai kaca bagian atasnya pun yang di sebelah sini juga sama. Ini udah hilang nih guys. Pelapis atasnya itu apa sih? Seharusnya terdapat sesuatu lah di sini. Yap. Ini dia. Avanza, Ford Avanza. Ini juga seharusnya terdapat sebuah klip besi, cuman udah nggak ada lagi. Oke. Kita lihatin lagi, ini juga di bagian belakangnya udah mulai berkarat ini. Ada klip seperti ini sebenarnya,
seharusnya ada di bagian-bagian yang tadi. Nah, ini kaca belakangnya ini di kursi belakang seperti ini ya, semacam nempel seperti itu aja. Oke guys, dan kita mulai perhatikan lagi ya di bagian pinggir-pinggiran kacanya ini sudah lecet-lecet, sudah mulai pudar catnya. Maklum lah lagi, mobil lama banget, 2007 guys, sekarang 2022, udah 17 tahun nih. Berarti sudah 2 kali ganti plat. Jadi setiap 5 tahun dia ganti plat. Dan ini adalah tahun ketiga. Oke, ini dia. Karatnya itu kelihatan banget guys. Aduh, jelek banget kelihatannya kalau diperhatikan kayak gini. Kalau malam-malam hari sih dibawa keluar gitu kayaknya masih mulus sekali, kayak keren banget. Tapi kalau udah dilihatin terdekat siang-siang hari kayak gini, oh my god, kelihatan semua tuh cat-cat yang pudar dan juga bekarat. Oke, kita sekarang lanjut ke gagang pintu. Gagang pintu sudah pudar-pudar juga warnanya. Oh, ntar dulu, kita lanjut ke kaca-kaca dulu ya, bagian-bagian kaca dulu. Ini kaca belakang teman-teman. Kaca belakang ini asli atau enggak juga saya tidak tahu. Yang jelas ini sebagai referensi saja. Nah, jadi kaca bagian belakang ini masih kelihatan bagus ya. Ada apa sih, Apple? Apa sih ini ya? Kok ada logo Apple di sini? Saya nggak begitu perhatikan hal-hal seperti ini. Ini udah mulai lecet-lecet untuk bagian belakangnya. Oke, bisa terlihat ya. Tuh guys. Ini lecet sama kotornya udah sama-sama. Dan untuk swiper bagian belakangnya itu penutup bautnya sudah hilang. Dan juga sudah berkarat dia. Nah, ini dia guys. Wow. Dan tulisan Avanza-nya masih ada. Ini dia kaca pintunya, kaca pintu bagian belakang. Ini dia seperti ini. Dan untuk apa sih namanya ini, bumper atasnya ini masih bagus, cuma lampunya kayaknya udah nggak menyala lagi. Oke guys, sebagai referensi aja, siapa tahu teman-teman ada yang lagi pengen beli mobil bekas, jadiin referensi saja videonya. Jadi benar-benar harus diperhatiin seharusnya supaya tidak ada kekecewaan di kemudian hari. Nah, ini untuk swiper bagian belakangnya udah patah ujungnya itu. Nih guys, ada patahan di ujungnya, mungkin kena sesuatu begitu. Tapi nggak apa-apa, seharusnya dia ada panjang lagi sedikit. Ya. Dan karetnya juga udah tipis banget nih. Udah mulai retak-retak dia. Ya, ini dia. Ya, bisa teman-teman lihat ya. Oke guys, yang penting dia itu masih kayak melekat, masih kuat gitu melekatnya. Dan ini tadi karat dia udah hilang nih untuk penutupnya. Harusnya ada penutup di situ. Udah nggak ada lagi. Tapi dia masih berfungsi kok, ini masih bisa curet itu masih bisa. Masih bisa muter dia, masih bisa membantu kita pada saat hujan-hujan. Jadi ini penting banget juga ya swiper bagian belakang, karena kita akan melihat bagian belakang mobil kita dari spion. Nah, dia akan tembus di kaca belakang seperti itu. Oke, untuk Avanza bagian belakangnya masih ada. Ini aslinya atau bukan, kurang tahu juga, ini masih ada nempel di sini. Alangkah bagusnya sebenarnya ya kalau yang punya mobil pertama ini yang nonton videonya gitu. Wah, mobil saya sampai di sana nih. Dan ini ada penyok juga guys. Ada penyok. Ini saya nggak pernah perhatiin hal seperti ini. Dan saya belinya pun sama om saya. Karena saya nggak tahu sama sekali. Udah dia bilang, udahlah ambil itu aja karena udah nyari-nyari juga nggak dapat. Jadi ambil ini aja. Oke guys, ini Avanza seri G. VVTi. Apa sih VVTi ini, saya kurang paham juga. Yang jelas ini Avanza yang udah lawas gitu. Oke, dan ini untuk besi untuk pemegangan kita pada saat membuka pintu belakangnya. Ini masih kokoh. Ya, lecet-lecet karena usia, faktor usia.
Dan ternyata pintu belakangnya ini nggak bisa dibuka dengan cara menarik ini ya, saklar yang terdapat di jok depan kita itu nggak bisa teman-teman, karena mungkin lamparangnya sudah putus. Jadi kita harus pakai kunci kalau membuka ini pintu belakangnya. Ini ada kunci di sini teman-teman. Dan ngomong-ngomong masalah kunci sendiri, ini kuncinya cuma satu dikasih, nggak dikasih kunci lainnya. Dan lanjut lagi di sini di bagian knalpot. Bukan knalpot ini guys. Knalpot bawahnya lagi. Itu. Di situ ada lubang, di sini ada lubang. Ini nggak tahu lubang untuk apa. Nah, di situ nggak ada lubang, hanya satu lubangnya. Hanya ini aja. Oke, teman-teman, begini dia model mobilnya. Yap, kita lanjut sekarang ke apa lagi nih? Gagang-gagang pintu lah sekarang kita bahas. Oke, teman-teman. Nah, ini gagang pintu di bagian sopir. Gagang pintunya ini udah lecet. Udah lecet kayak gini karena seringnya dibuka-buka. Ada tulisan Avanza-nya juga. Oke guys, ini dia. Wah, langkah senengnya kayaknya kalau bisa beli baru itu sebuah kendaraan mobil kayak gini yang masih mulus, pasti enak banget dikendarai. Oke teman-teman. Jadi sebenarnya itu gimana ya? Ini barang ini yang kita dapat, berarti barang ini yang memang rezeki untuk kita. Oke guys, ini juga ada lecet ya karena pemakaian, seringnya pemakaian begitu. Dan pintu bagian bawah juga sudah kayak mulai lecet-lecet begitu. Tuh teman-teman. Oke, sekarang pintu belakangnya sebelah kanan. Nah, pintu belakang sebelah kanan masih mulus. Nah, nggak ada lecetnya ini. Paling lecet-lecet biasa aja, tapi nggak selecet pintu bagian sopir. Mungkin jarang dibuka yang ini. Jarang dipegang-pegang deh guys. Jablay dia, jarang dibelai. Ngomong-ngomong masalah barang yang kita miliki itu, baiknya kita bersyukur saja. Karena memang teman-teman, saya itu sudah nabung sebenarnya. Cuman koperasinya itu, tiba-tiba tutup, nggak ada kabarnya lagi. Jadi uang yang ada di sana itu sampai sekarang belum bisa saya dapat gitu. Nah, lanjut ke penutup tangki bagian belakang. Ini dia penutup tangki bagian belakang. Ya, penutup tangki ya di belakang ya, nggak ada. sorry guys. Ini penutup tangki saja, hanya satu ya. Penutup tangkinya masih bagus. Ya, masih lumayan lah untuk tahun segini. Dan ini udah mulai bercak-bercak guys, sudah mulai retak-retak kacanya karena emang udah lama banget. Wajar ya. Kecuali mobil kalau misalkan ditaruh dalam ruangan terus nggak pernah kena panas, ya mungkin nggak akan terjadi hal seperti ini. Ini mungkin mobilnya sibuk, entah yang punya ini orang kantoran atau bahkan mobil rental, nggak tahu juga. Tapi kalau mobil rental sih kayaknya nggak deh. Kalau rental ini pasti udah parah banget nih lecet-lecetnya. Ini kayak lecet pemakaian umum aja nih, pemakaian harian lah gitu. Oke, lanjut kita liatin lagi gagang pintu yang di bagian sini. Oke, pintu bagian kiri depan. Nah, kalau lihat dari jauh masih bagus banget. Oke teman-teman, ini dia. Nah, ini sudah lecet juga. Tuh guys. Oh ya, by the way, satu tips juga untuk teman-teman yang beli mobil gitu, perhatiin juga untuk kunci-kuncinya, pastikan berfungsi semuanya teman-teman. Tes semua dia. Buka kuncinya di kiri, tes berfungsi atau enggak. Nah, ini dia, tulisan Avanza-nya ada. Dan dia lecet pemakaian. Enggak apa-apa lah. Nah, kembali lagi kita ngomongin soal rezeki teman-teman. Itu uang saya di koperasi itu ada 100 berapa ya kemarin tuh. Seharusnya bisa dapat yang baru dengan ditambah dengan yang sekarang. Cuman ya namanya juga mungkin bukan rezeki kita ya. Padahal lo percaya banget sama orang koperasinya, naruh uang di sana. Terus tiba-tiba langsung nggak ada kabar, koperasinya tutup sampai sekarang rumputnya sudah tinggi banget itu di kantornya. Nggak tahu mau cari di mana itu uang.
Mereka yang pakai uang, ngelola uang, kok kayak gitu ya? Nggak ngerti juga saya. Emang udah nasib barangkali. Oke guys, pintu belakang seperti ini. Oh ya guys, ini ada lecet juga, nggak apa-apa. Lecet pemakaian. Jadi keinget lagunya ini guys, lagu yang lagi trending di TikTok. Kok yang guna duit orang, kayak gitu tuh. Zaman sekarang kau yang guna duit orang, bila pecat sembelang lari ke palang. Apa? Gimana lagunya? Kau tak mampu bayar, sekumpang pang rampampang. Oke teman-teman, itu lagunya itu emang bagus banget ya, cocok untuk orang-orang yang bawa raib uang kita kayak gitu. Nah, udah teman-teman. Jadi inilah yang saya dapatkan sekarang, bertahun-tahun nabung, raib uangnya. Jadi ini mungkin rezeki yang emang harusnya saya dapatkan. Oke guys, ini dia untuk tampak dari bagian atas dari mobil Avanza bekas ini. Nah itu bagian atasnya udah mulai retak-retak juga karena pemakaian, panas matahari, dan juga faktor usia yang namanya karet itu ya udah 15 tahun udah pasti dia itu akan mengkerut seperti ini. Tapi selama saya pakai sih kayak hujan-hujan begitu nggak tembus sih airnya teman-teman, masih bagus, nggak ada rembesan air, masih kering dalamnya. Walaupun nih karetnya udah mulai kelihatan terbuka tuh, ini udah mulai retak-retak juga, nggak apa-apa. Oke guys, dan satu tips juga dari saya mengingat tentang koperasi tadi, jadi teman-teman sebaiknya itu kalau nyimpan uang itu enaknya sih di ini aja, di bank aja, lebih aman. Tuh di koperasi kok itu ya gak jelas, heran banget, gak tahu dibawa kemana. Dan itu ada juga teman di sebelah juga uangnya belum dapat juga. Nah ini juga ya teman-teman perlu diperhatikan juga, ini ada antena di sini. Antenanya ini masih ada, cuman sudah di selotip seperti ini, ada cat, bekas cat juga. Cuma ini antenanya kayaknya sudah tidak berfungsi lagi. Kalau dicabut kayaknya lepas semua deh ini. Ini ada selotip di sini, apa ya ini? Apa ini bekas nempel bendera gitu? Nggak ngerti juga saya. Udah guys, biarin aja, nggak terlalu peduli saya dengan detail-detail seperti ini. Oke, lanjut lagi ya, kita nggak tahu nih antenanya berfungsi pakai apa. Mungkin untuk radio mungkin ya. Nah ini dia, ada antena di sini. Oke guys, ini bisa teman-teman lihat ya, udah terbuka gitu guys karet atasnya. Ini saya takut juga sih lihat ini. Ini apa ya fungsinya? Jangan-jangan ini air bisa masuk ke dalam nanti. Waduh. Oh my god. Nggak bisa masuk dia. Mau bawa ke bengkel juga belum ada uang. Ini aja masih belum kebayar semua nih sisanya. Oh. Iya, seperti ini dia. Pokoknya 50-50 aja. Kita beli aja. Intern saya menyesal juga teman-teman. Harusnya aku bisa dapat barang yang ini. Tapi uangnya udah nggak didapat lagi. Berapa kali lewat kooperasinya. Sampai rumputnya udah tinggi banget itu kantor. Oke guys, kita sekarang beralih ke ban dan juga velg. Yap, ini dia velgnya. Velgnya ini bukan aslinya teman-teman. Ini velgnya punya mobil open katanya gitu, dan ditukar dengan ini karena katanya dia lebih suka lihat ini, lebih cocok di Avanza, jadi dia tukar. Jadi velg aslinya Avanza ini dipasang di mobil open itu. Ini katanya sih velgnya, kata masnya ini malah bagus velgnya, ini velg import katanya gitu. Dan untuk cakramnya teman-teman bisa dilihat juga, ini kondisi cakramnya seperti ini ya.
Jadi velg juga harus teman-teman perhatiin, jangan sampai ada retak-retak di velgnya itu. Karena velg mobil ini mahal teman-teman. Ya, velgnya dan juga cakramnya ini masih bagus, masih berfungsi. Dan di board-boardnya itu udah mulai berkarat. Oh ya, ban. Lanjut ke ban. Ban juga mahal. Jadi kondisi ban seperti ini masih lumayan kita pakai, apalagi kalau kita nggak sering keluar. Jadi ban ini masih bisa bertahan sampai setahunan kayaknya itu. Lebih malah ya. Dan ukuran bannya ini bisa teman-teman lihat, ini katanya ukuran ban yang memang standarnya punya. Jadi ini ukuran bannya 175/65. Ini tinggi dan lebar ya teman-teman. R14 82T gitu. Itu semua ada artinya. Masa sudah lupa semua ini arti-arti kode-kode ban. Yap, ini dia. Merek Campiro. Oke guys, lanjut kita lihat ke bagian dalam lagi. Nah, di bagian dalam ini ada apa ya? Spring apa sih namanya ini? Shock breaker ya. Shock breaker. Jadi ini shock breaker itu pengertiannya adalah peredam kejut. Nah, ini adalah peredam kejut teman-teman. Bisa dibayangkan kalau mobil nggak ada shock breakernya. Saat jalan jelek itu kita masih bakal mental-mental guys. Oh iya, ini dia. Bagian bawah. Bagian bawahnya sih masih bisa dibilang masih bagus. Untuk usia mobil seperti ini, nah ini masih bagus teman-teman. Nggak ada yang korosi. Nah, yang ditakutkan itu biasanya itu bodi mobil yang korosi. Ini nggak ada korosi. Berarti ini mobil jauh dari laut lah, dari pantai. Kalau misalkan orang-orang pantai yang punya ini, udah banyak banget nih karat-karat di sana sini nih. Begitu biasanya kalau mobil-mobil atau motor yang berasal dari daerah pinggiran pantai. Saya pernah satu kali guys beli motor gitu, yang orang yang punya itu dekat pantai rumahnya. Astaga, pas dilihat di bawahnya gitu motor, ya ampun. Knalpotnya. Baut bagian bawahnya tuh pada karat semua. Oke, lanjut ke ban bagian belakang. Ban kanan belakang ya. Velg sama. Ini masih ada mereknya juga nih. Merek SSR di velgnya. Dan bautnya sudah karatan. Wajar karatan karena dia posisinya di bawah, sering kena air, dan juga ini velg ini kadang-kadang dia panas. Apalagi saat ngerem gitu, naik gunung, turun gunung, banyak tikungan, pasti velgnya bakal panas. Jadi wajar kalau ini berkarat. Oke guys, untuk trombolnya warna merah itu aslinya atau bukan? Kurang tahu juga, yang jelas itu catnya masih ada ya, masih utuh. Tuh guys, seperti ini dia. Oh, rasanya udah kering banget ya aku ngomong dari tadi. Ini ngopi dulu guys. Oh ya teman-teman yang mau ngopi sini silahkan nih, kita ngopi dulu. Wow, kopi saya sampai dingin teman-teman. Dan ukuran ban ini kayaknya sama ya dengan ban depan tadi, gak ada bedanya. Oke, tampak bagian bawahnya seperti ini. Ini apa ini, nggak tahu ini apa fungsinya. Yang jelas ini goyang-goyang. Dan saya perhatikan kok nggak ada tempat bautnya gitu. Emang kayak nempel kayak gini aja. Ini nggak tahu gimana ya. Kok bisanya dia goyang-goyang? Saya takutnya lepas loh. Tapi selama 3 bulan saya bawa sih nggak ada lepas. Jadi ini kemarin itu mobilnya saya pas berapa hari di rumah itu saya langsung rekam seperti ini. Dan sekarang setelah saya pakai belajar selama beberapa bulan itu sudah lecetnya udah nambah-nambah. Karena saya belajar ya teman-teman. Ada aja saya dapat sontong-sontong gitu. Dan ini untuk kondisi ban juga masih lumayan, masih bisa dipakai setahun lah. Kan saya juga jarang keluar. Dan di bagian bawah ini nggak ada korosi-korosi. Hanya sedikit-sedikit karat ya, wajar lah ini karat-karat biasa aja nih guys. Dan di sini ada seharusnya bingkai, di sini cuman udah hilang ya. Tuh, harusnya terdapat bingkai seperti ini teman-teman. Ini nggak tahu apa ini namanya.
Tapi ini udah hilang. Sama seperti di kaca-kaca pintu, seharusnya ada seperti itu juga. Tapi sudah tidak ada juga. Oke, seperti ini dia. Oke, ini ada shock breaker bagian belakang juga nih. Shock breakernya kok kecil ya teman-teman, saya kayak takut gitu lihatnya. Dan ini untuk talang air agar orang-orang yang berkendara di belakang kita itu nggak kejepret air pada saat hujan. Dan ini penting banget nih. Bayangkan kalau nggak ada itu teman-teman, ada orang belakang kita itu nggak bisa si basah lah kena jepretan air dari ban mobil kita. Oke, kondisi ban masih bagus, velgnya standar, maksudnya ukurannya sama dengan standar. Lanjut ke ban bagian kiri depan. Ya, ini dia. Nah, ini untuk penutup yang ada tulisan BBS-nya tadi, SSR-nya tadi itu sudah nggak ada. Nah, kondisi ban sih masih lumayan. Catokannya ini masih paling tebal di antara yang lain-lainnya. Oke. Ini dia. Kondisi velgnya. Ini seharusnya ada penutup, cuman udah nggak ada, nggak tahu kemana nih penutupnya. Udah hilang, mungkin lupa pasang gitu di bengkel. Oke teman-teman, ada satu tips dari saya juga. Ini kalau teman-teman misalkan beli mobil begitu, pada saat teman-teman test ride, tes mengemudi, nah kalau teman-teman yang sudah tahu mengemudi ya, itu rasakan teman-teman saat kita ngerem itu pastikan tes remnya, dan rasain juga velgnya jangan sampai terlalu panas, karena biasanya kalau terlalu panas itu remnya itu tanah-tanah lengket. Ini masternya biasanya nih kampasnya minta ganti. Begitu. Oke. Seperti ini dia. Campiro, merek bannya sama. Ukuran juga pastikan semuanya sama. Oh, soal ukuran ban teman-teman, saya pernah beli motor bekas. Motor yang bawa ke kebun gitu. Ternyata itu ukuran bannya itu nggak sama, nggak bisa seharusnya dipakein di velg itu, tapi saya emang bego banget nggak perhatiin ya. Pas sudah lama baru saya perhatikan lah, kenapa kok ban ini nggak pas dengan velgnya. Saya kasih rapi juga kagak mau, ya memang ukuran bannya memang seharusnya nggak bisa di velg itu, katanya temanku. Oh my god, ada aja orang jualan kok tega amat ya. Kita udah pada percaya loh sama penjualnya. Sama kayak saya juga jualan HP teman-teman. Kalau misalkan orang beli HP gitu, saya bilang memang ini misalkan ini HP RAM 2 GB itu seperti apa kemampuannya, seperti ini seperti itu. Saya bilang memang saya nggak suka membuat orang kecewa. Tapi kalau saat saya beli barang kok gimana ya, kayak kita tuh nggak diberitahukan loh kekurangan daripada sebuah barang. Nah, saya juga lalu sempat jualan HP second juga, cuman itulah saya tetap bilang kekurangannya apa. Misalkan ini HP saya jual kayak misalkan Sony Ericsson K530 gitu guys, K510 misalkan, K5 apa lagi itu ya, K750. Ini cepat rusak di tombol gulirnya bu, saya bilang memang, biar orangnya gak kecewa nanti. Kalau memang dia udah tahu gitu kekurangannya apa, terus dia berani beli juga kan, berarti dia sudah paham dengan keadaan barang. Begitu. Oke guys, jadi terkadang juga nggak semua penjual itu ya bisa niatnya itu membuat pelanggannya nyaman. Itu pernah pengalaman dulu beli motor sekali kayak gitu dapatnya. Oke, lanjut ke velg bagian belakang. Kondisi ban juga masih lumayan. Teman-teman, masih lumayan nih untuk bannya.
Cuman udah sudah paling tipis ya dibandingin dengan ban-ban yang lainnya. Sepertinya ininya yang duluan diganti nih. Udah paling tipis dia. Saya bakal jarang-jarang keluar. Mau kemana juga bawa mobil. Biar jarang nanti ganti ban. Soalnya lagi musim kerek banget teman-teman. Cuman punya usaha jualan doang nih, sepi. Jadi ini seperti ini bannya udah lebih tipis dari yang sebelah situ. Kok bisa ya? Bukannya ini harusnya digantinya bersamaan. Lanjut ke velg. Ini dia velgnya. Ukuran bannya juga sama. 185 per 60 R14. Yap. Velg kondisinya bagus, nggak ada retak. Tuh perhatikan baik-baik ya. Karena velg itu juga bisa retak guys. Velg S ada tulisan SSR. Itu merek velgnya SSR atau memang hanya variasi doang itu. Oke, trombolnya perhatiin juga nih warnanya masih kayaknya aslinya ini masih bagus. Ya. Pastiin juga ya, iseng-iseng aja teman-teman pegang gitu saat habis di bawah, pastiin jangan terlalu panas. Karena kalau terlalu panas bisa-bisa itu kampas remnya udah habis. Lambat ganti parah deh jadinya. Nah, ini bekas dicongkel nih guys, bekas ganti ban ini ada lecet di velg. Oke, kita lanjut ke bagian dalam daripada bannya ini. Oke guys, perhatikan ya. Semoga saja video saya ini bisa bermanfaat, bisa jadi referensi untuk teman-teman yang pengen beli mobil bekas. Jadi banyak banget sebenarnya hal-hal yang harus kita perhatikan. Tuh, ini berhubungan dengan pemakaian nih teman-teman. Jadi maklum nih mobil lama wajar seperti ini. Kalau misalkan teman-teman beli mobil yang usia setahun, 2 tahun, atau misalkan 5 tahunan, tapi kondisinya sudah parah, sebaiknya dipikir-pikir lagi lah. Nah, kayak gini kan wajar yang udah tahun lama nih teman-teman. Shock breaker belakang, juga penutup anti hujannya itu. Sorry, ini ada bocah sebelah datang, dia mendekati saya. Dia suka banget sama saya ini. Oke, seperti ini dia teman-teman. Perhatiin ya semuanya. Ini penting banget nih. Oke, itu kelihatan juga knalpot dari sini. Knalpotnya masih aslinya. Tuh teman-teman bisa dilihat dari sini ya. Itu untuk ban serepnya sudah ini banget ya. Kalau ban serepnya itu velg aslinya. Tuh bisa kita lihat juga ya di sini. Untuk bagian kaki-kaki juga teman-teman harus perhatiin baik-baik. Itu yang penting katanya teman-teman. Selain bunyi mesin, kaki-kaki juga harus diperhatikan. Dan kalau teman-teman yang nggak tahu nyetir, itu harusnya bawa orang yang tahu nyetir dulu buat bawanya, biar dia tahu ya ini mobil kaki-kakinya masih stabil atau enggak. Karena ada yang bilang itu kaki-kaki itu bisa ada yang miring, ada yang pincang gitu. Dan ini ya untuk ban serepnya ini velg asli, cuma ini sudah ini banget nih, sudah tipis sekali nih tuh guys, catokannya udah tipis banget tuh, udah sangat tipis dia. Dan ini knalpotnya knalpot asli, coba kita arahin dulu kameranya ke dalam. Ini knalpot aslinya seperti ini ya, wajar dia berkarat karena dia ini kan panas, jadi wajar banget teman-teman dia ada karatnya. Banyak ya teman-teman yang suka itu knalpotnya bogar gitu ya. Semua orang sebenarnya suka sih, cuman uangnya itu kadang-kadang
yang nggak disukai. Mahal kan guys knalpot. Oke, lanjut nih bagian belakangnya ini, teman-teman perhatikan baik-baik ini ya. Di sini. Tuh guys, bagian belakangnya ini pastikan ini besi-besinya ini nggak ada yang bekas-bekas dilas. Untuk bagian gardannya. Ya, besi-besi penyambung bannya ini, rodanya semua perhatiin, jangan sampai ada yang bekas-bekas dilas gitu. Ya, kalau mobil begini sih kayaknya nggak begitu parah ya pemakaian. Biasanya ini kan open itu guys, ada yang chassisnya sampai bengkok, ada yang bahkan patah sampai dilas-las gitu. Nah, ini bekas las-lasan bawaan asli sih kayaknya, bukan las-lasan baru ya. Tuh teman-teman, seperti ini, jadi benar-benar diperhatikan. Saya sih waktu beli sih nggak begitu perhatikan secara seksama seperti ini, karena gak enak juga sama yang punya. Kita percaya sama penjual aja, bilangnya bagus, ya mantap lah gitu dia bilang. Oke, saya percaya. Dan ini dia untuk velgnya, saya masukin kameranya. Ini velg aslinya teman-teman. Udah bekarat banget. Cuma ini kan tampak bagian dalamnya, itu nggak akan kelihatan dari luar. Oke, seperti itu untuk bagian belakang bawah. Oke, kita naik dulu. Dan kita sekarang liatin untuk bagian depan. Bagian depan, bagian bawah depan ya, bagian bawah depan. Coba kita lihat dulu nih, ada apakah di sini? Ini kayak agak susah nih masukin HP-nya karena posisi tempat ini agak miring. Nah ini dia guys, ini dia seperti ini. Jadi ini mesinnya akan tembus ke bawah seperti ini. Saya baru tahu juga. Nah jadi pastikan ini teman-teman, ini pemegang roda-rodanya ini ya, gak ada yang bekas-bekas patahan dilas. Pastiin dia masih bagus. Nah ini dia, seperti ini tampak shock breaker bagian depan. Namanya juga mobil lama teman-teman, jadi shock breaker sudah agak keras. Kalau lewat jalan-jalan jelek itu kerasa banget ya getaran itu, ribut banget, keras sekali suaranya. Ya bagian-bagian dashboard juga udah usianya lama, jadi sudah mulai pada longgar semua, jadi bunyinya itu luar biasa. Bunyi dari kaca-kaca juga keras banget. Nah ini untuk bagian roda sebelah kirinya, depan kiri, shock breaker teman-teman. Lihatin nih, seperti ini nih. Tuh seperti ini dia modelnya. Pastikan gak ada bekas las-lasan. Nah ini dia, jadi mesin kelihatan dari bawah. Saya pun baru tahu juga ini mesin ini pambel-pambel lah ya. Ada pambel-pambel seperti ini teman-teman, saya nggak tahu ternyata. Seperti kalau dilihat ya, kalau teman-teman pernah lihat gilingan padi, seperti itulah modelnya. Kayak seperti gilingan padi. Dan untuk bagian depan ini catnya sudah mulai agak retak-retak, bisa teman-teman perhatikan dengan seksama. Namanya juga faktor usia. Cuman kalau dilihat dari jauh, apalagi kalau kayak malam-malam hari gitu, sore-sore hari, ini kelihatannya mulus banget kan. Keren kan teman-teman? Dengan harga 88 juta, dengan termasuk sudah bayar pajak di tahun ini, termasuk sudah balik nama gitu dengan mutasinya. Nah, jadi sekarang tinggal komentar dari teman-teman. Oh ya, untuk kunci di sini teman-teman, di sini kuncinya saya dapatnya ini cuma 1 biji. Nah, ada kayak tulisan Jepangnya ini ya, kayak simbolnya siapa sih, kayak tulisan Jiraiya gitu. Pernah saya lihat di film Naruto kayaknya. Ini kuncinya cuma 1. Dan ini mobil nggak ada remote-nya, teman-teman. Jadi ini manual semuanya, buka pintu, tutup pintu semuanya manual. Dan yang parah itu pintu belakang nggak bisa dibuka pakai apa sih knop yang ada di depan itu. Jadi kita itu harus buka pintu belakang pakai kunci. Nah ini dia. Jadi satu tips lagi untuk teman-teman, pastikan kalau pintunya ini bisa kita
terbuka dengan baik dengan menggunakan kunci kita. Nah, seperti itu. Jadi ini penting banget juga untuk diperhatikan. Nah, pintu belakang juga akan otomatis bisa terbuka kalau pintu depannya kita buka. Begitu. Jadi arah kuncinya itu adalah ke kanan. Nah, dia akan terkunci seperti ini. Pastikan juga pintu lainnya sudah terkunci, ikut terkunci guys. Karena ini akan rumit banget perbaikannya kalau misalkan itu nggak berfungsi. Wah, parah kan kalau sampai itu nggak berfungsi. Dan ini, tunggu, saya minta tolong dulu untuk megangin HP-nya, megangin kameranya. Dan ini teman-teman, kita buka ya. Nah, ini harus kita buka pakai kunci seperti ini. Itu dia. Dan bagian belakang ini untuk jok belakangnya saya belum dikasih. Sudah mau 4 bulan nih mobil, belum dikasih juga jok belakangnya. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan juga ya, untuk kuncinya ini pastikan masih bagus. Karena kalau ini sampai bermasalah, aduh repot juga teman-teman. Dan lampu-lampu bagian belakang itu sudah nggak berfungsi. Ada lampu di sini 2 yang di bagian plat ini, tapi sudah tidak menyala lagi. Itu kalau diganti balonnya bisa menyala atau enggak saya kurang tahu juga, karena belum sempat saya perbaiki sampai hari ini. Nanti kapan-kapan akan kita perbaiki guys. Oke, seperti ini dia modelnya. Dan untuk apa ya, pegas yang mengangkat bagian belakang ini juga masih bagus. Jadi pastikan dia bisa terkunci dengan baik. Tuh. Oh ya guys, ini yang bikin pintunya nggak bisa tutup ini karena ada karet yang bisa terbuka, itu ada karet ya di bagian. Saya nggak perhatikan tuh guys tuh. Nah, woi, lihat dong itu karetnya. Tuh guys, ini karetnya kebuka, ini bikin pintunya nggak bisa tertutup. Nah, jadi ini harus kita rapiin dulu nih, seperti ini. Tuh, jadi karet ini yang membuat pintunya nggak bisa tertutup. Oke, sekarang karetnya udah masuk dan sudah bisa ditutup ya. Oke. Coba lagi 1 kali, tutup, dan sudah bisa tertutup. Oke, dan kita lanjut lagi ke pintu sebelah kiri. Di sini kan dalam posisi terkunci tadi ya. Kita coba buka, tak. Nah guys, bisa terbuka pintunya. Pastikan juga nih kuncinya masih bagus. Nah, ini tetap terkunci dia. Kalau kita buka pakai kunci untuk pintu kirinya ini, pintu yang lainnya tidak akan terbuka. Tuh, seperti itu. Kecuali kalau kita bukanya dari kanan, pintu sopir, baru yang ini akan terbuka. Oke. Ini tidak akan terbuka. Tutup, kunci. Nah, oke guys, sudah bisa terkunci dia. Dan sekarang kita akan coba buka dari pintu sopir. Kita putar ke kiri. Nah, udah terbuka. Kita pastiin juga kalau pintu belakang sebelah kiri ini bisa terbuka. Parah banget nih kalau nggak bisa terbuka. Tuh guys, terbuka. Wah, soalnya ini labrangnya panjang banget nih kesana kemari arahnya. Kalau misalkan itu sampai rusak, aduh parah guys, susah perbaikinya. Harus main bengkel aja nih. Mana budget juga terbatas kayak orang kayak saya ini. Penghasilan cuma jualan doang. Kadang kalau udah sepi gitu ya nggak ada pemasukan lagi. Oh ya guys, ini juga penting banget buat diperhatikan ya. Untuk pembuka mesinnya ini pastikan masih berfungsi. Ini untuk buka mesinnya. Untuk buka cover mesin. Tuh guys, tinggal kita tarik seperti itu saja. Nah, dan ini akan bisa kita buka. Ntar dulu, saya simpan HP-nya dulu. Nah, teman-teman, ini untuk membukanya ada kancingan di sini. Tapi karena saya memang baru pertama kali ini berurusan dengan mobil, sebenarnya sudah sempat diajarin, cuman saya lupa posisi kancingannya ini di mana. Tunggu ya, saya cari-cari dulu.
Oke, akhirnya ketemu juga. Ini dia. Dan kita tinggal pasang pengancingnya seperti itu. Oke guys, sekarang kita bisa liatin daripada mesin mobil ini. Ini dia. Jadi tadi ini kancingannya di sini teman-teman. Nah ini dia nih kancingannya, ini tinggal dipencet kayak gini doang dari bawah ke atas. Dan dia sudah terbuka. Kayak gini doang ini. Oh my god. Nah ini dia untuk teman-teman yang pengen bukanya, jadi cari-cari aja tuas ini, tinggal ditarik ke atas dan udah bisa terbuka. Lanjut kita bahas tentang bagian mesinnya. Ini dia penampakan daripada mesin mobil ini teman-teman. Nah kayak gini dia. Oke, untuk akinya ini, dan ini bagian tempat sekring ya, tempat fuse ini. Ini terdapat banyak sekali jenis-jenis sekring di sini teman-teman. Ini lumayan keras juga, mau dibuka juga keras banget. Oke. Ini ada minyak. Ini minyak apa? Kurang tahu juga ini minyak apa sih teman-teman. Tuh, dan tutupnya ini sangat mudah sekali dibuka. Ya, kita tutup lagi. Oh ya guys, itu akinya tadi itu kancingannya hilang. Saya udah pemakaian lama baru saya perhatikan kalau akinya itu ternyata kancingannya hilang. Dan ini teman-teman, pastiin ini kabel-kabelnya masih bagus. Dan ini penutup penutup mesinnya ini kayaknya sudah pernah rusak ini guys. Dan ini sudah bekas lem. Nah bisa teman-teman lihat ini bekas lem Alteco atau semacam lem Korea begitu. Nah ini ada semacam kabel kemarin nih atau kabel apaan. Jadi intinya itu teman-teman bisa perhatikan. Dan juga untuk oli, posisi oli juga teman-teman harus rajin nih ngecek olinya. Pada saat seharusnya diganti, ganti memang gitu guys. Jadi ini bisa dilihat di sini untuk olinya. Kata masnya ini kemarin olinya sudah habis diganti, jadi tidak usah diganti lagi katanya. Nanti baru diganti. Oke, kita pasang lagi untuk penutupnya ini. Yap, seperti itu aja. Dan aki, ini akinya sepertinya ini aki baru. Cuman ini untuk penutupnya ini teman-teman sudah kancingan ini sudah nggak ada. Lihat tuh teman-teman, patah tuh. Tuh. Jadi aki ini bisa goyang-goyang kayak gini. Saya belum sempat juga nih beliin tali, pasang tali karet kayaknya ini bagus nih. Dari bahan bekas motor itu bisa dipakein. Daripada dia goyang-goyang begini bahaya loh. Bisa terpental ini akinya. Oh my god. Ini dia patah teman-teman di sini. Ya ampun. Benar-benar nggak perhatiin kemarin karena nggak tahu sama sekali. Dan semoga saja video ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang pengen nantinya beli mobil. Jadi banyak banget sebenarnya hal-hal yang harus diperhatiin. Nggak kayak beli motor bekas. Ini banyak banget guys yang harus diperhatikan gitu. Dan sebaiknya teman-teman itu ya gimana ya, dibilangnya itu kayak belajar dulu lah nyetirnya, supaya saat test ride itu benar-benar mengerti dengan kondisi mesin daripada barang yang akan kita beli. Nah, kecuali kayak saya emang nggak tahu sama sekali. Ini mobil pun pada saat sudah saya ambil, beberapa hari hanya nongkrong di depan kios sambil kepanasan gitu, nggak tahu cara makainya. Tapi sekarang sih sudah lumayan tahu. Dan ini untuk kabel kipasnya ini kayak terlihat sudah pernah diperbaiki ini ya. Tuh, kipasnya masih berbunyi sih, masih muter-muter sih kadang-kadang. Dan ini guys, dia diisi kawat begitu, mungkin sudah pernah terlepas. Nah lanjut lagi nih. Ini radiatornya. Radiatornya teman-teman. Dan kita tidak akan bahas tentang hal itu ya. Dan ini sebenarnya ada baut di sini, cuman udah nggak dipasang. Ini baut. Berarti ada yang hilang. Nah kita lanjut lagi ke bagian di sebelah sini. Ini ada semacam cairan. Nah
Ini cairan apa ini, saya kurang tahu juga nih teman-teman. Kok kayak kotor begitu ya? Ini cairan apa ya, kurang tahu juga ini saya. Dan sangat gampang sekali terbuka, kayak longgar gitu penutupnya. Yap, kayak longgar ya, biar aja. Dan ini saya nggak tahu ini apa ini. Ini kayak kaleng membuat air panas ini modelnya. Power steering. Oh, untuk power steering teman-teman. Jadi ini power steeringnya pakai minyak juga nih. Oh ya, pakai minyak teman-teman. Setahu saya itu sih, saat saya pernah baca-baca artikel gitu, power steering ini fungsinya untuk memudahkan kita dalam menavigasi setir mobil. Jadi saat kita membelokkannya itu membuat putaran setir kita itu lebih efisien. Jadi putarannya itu bisa lebih ringan rasanya. Begitu. Oke, jadi ini power steering ya. Katanya sih mobil ya kalau nggak pakai power steering itu muter setirnya lama teman-teman. Banyak putaran yang harus kita lakukan untuk membelok-belokkannya. Tapi kalau sudah ada power steering, katanya sih lebih ringan gitu untuk belok-beloknya. Nah, lanjut lagi nih, apa lagi yang kita harus perhatikan di sini? Banyak banget kabel-kabel, saya tidak mengerti apa semua ini. Dan ini juga ada air juga ini. Kotor sekali ya. Ini kayak bekas rembesan-rembesan begitu, ini apa isinya nih? Ini kah air radiator? Dan tutupnya udah lepas, ya ampun. Astaga, lepas teman-teman. Oh, by the way guys, ini sebenarnya kemarin itu kan motivasinya beli mobil karena pengen belajar nyetir, dan pada saat sudah bisa nyetir, kayak perasaan punya mobil itu udah berkurang gitu, kayak nggak punya juga nggak apa-apa gitu jadinya. Oh, itu air juga mengarah ke atas ini. Oh, itu teman-teman. Ini adalah sumber air yang menyemprot ke atas itu. Cerot gitu dia. Jadi dari sini loh sumbernya. Iya. Dari sini dia. Tuh. Dari situ dia teman-teman. Akan nyemprot ke atas, ke kaca kita. Air apa sih sebenarnya? Ada alangkah baiknya sebenarnya itu airnya itu bisa kita modifikasi ya. Mungkin airnya bisa kita isi dengan pembersih kaca, biar lebih bersih kacanya kita. Dan ini ada semacam kayu nilam. Loh, kok ada kayu nilam ya? Saya tahu banget, saya yakin banget karena di desa ini juga orang-orang petani nilam. Tapi kok Avanza ada nilamnya? Aneh banget, ada daun-daun nilam di situ. Wah, kok bisa ya? Emang di Manado orang tanam nilam juga kah? Oke. Nah, ini teman-teman perhatikan juga bagian atasnya, bagian penutup atas ini baut-bautnya udah nggak karuan lagi teman-teman. Ini seharusnya ini nggak tahu ada baut atau nggak seharusnya di sini. Kenapa ya kok lubang kayak gini? Ini juga bautnya kayaknya nggak kuat, ini nggak pas atau gimana? Kayak terbuka dia. Iya. Kayak masih terbuka. Jadi gimana teman-teman? Minat beli mobil bekas atau beli baru aja? Kalau budget mencukupi, mendingan beli baru saja. Di situ teman-teman akan benar-benar mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Karena semuanya itu masih utuh, masih bagus, masih keren. Ini talang air tadi ya. Tapi kalau budget yang terbatas kayak saya ini, ya mobil bekas bukanlah pilihan buruk. Yap. Jadi sekarang dari nasib kita aja. Semoga dapatnya barang yang masih utuh di mesin lah terutama teman-teman. Oke, sekarang kita akan tutup kembali. Jadi di sini ada juga satu hal lagi yang harus teman-teman perhatikan.
Oke, tunggu ini simpan HP-nya dulu. Nah, di sini teman-teman. Saat kita menutup kembali, apa sih namanya ini, bumper gitu. Nah, kita pastikan sudah terkunci dengan baik. Nah, itu teman-teman. Tutupnya itu ada terbuka ya. Yang bagian kanannya itu agak terbuka guys. Yang kirinya rapat, yang kanannya agak terbuka. Ini juga yang harus teman-teman perhatikan. Nah, agar tidak kecewa nanti ya pada saat membeli mobil bekas. Karena hal-hal seperti itu memang hanya kita sendiri yang harus memperhatikannya. Penjual sih, apalagi kalau penjualnya sibuk gitu ya, dia nggak akan sempat memperhatikan hal-hal kecil kayak gitu. Dan by the way, satu hal lagi dalam membeli mobil bekas, coba nyalain mobilnya. Dan katanya kalau mesin mobil itu masih bagus, jam berapapun kita nyalain, air akan tetap mengalir kayak gini. Masih ada air yang keluar dari knalpotnya. Saya nggak tahu ini air dari mana, padahal nggak ada hujan di sini. Malah ini panas sekali. Dan ini pun tidak hanya pagi-pagi teman-teman. Ini sudah mau tengah hari begitu, tapi tetap ada air yang keluar dari knalpotnya. Dan kalau misalkan saya nyalainnya cukup lama, ini airnya benar-benar banyak ya keluarnya gitu. Ini baru beberapa menit tadi nyalain, tapi udah ada air yang keluar. Nah guys, basah banget nih teman-teman. Jadi begitu katanya tanda-tandanya. Jadi nggak harus pagi-pagi guys. Ini udah jam segini saja, udah panas banget matahari, tapi air tetap keluar juga dari sini. Oke, sekian saja video kita kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan diri nonton videonya, karena videonya ini panjang sekali, 1 jaman. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi ya di video lainnya. Bye-bye.